Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, bahwa ya Prabowo sindir kader yang tidak setia, partai dianggap bus ya, turun seenaknya tidak bayar lagi. Ini sindiran keras kepada Pak Sandi begitu, yang begitu ngebet sekali untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden begitu ya. Orang berspekulasi bahwa dianggap kutu loncat begitu ya. Jadi ya posisi dari Gerindra sendiri ya, selama orang-orang yang tidak punya partai yang elektabilitasnya kecil ya tidak mungkin untuk menjadi calon presiden begitu ya, kecuali uangnya banyak. Ya mungkin di satu sisi tepat juga Pak Sandi keluar dari ya Gerindra, lalu kemudian karena dia uang banyak begitu kan ya. Kalau tidak punya uang jangan coba-coba seperti itu begitu. Jadi politik kita itu dinamis begitu ya. Tidak perlu kita sesalkan ya, partai Gelora hilang satu tumbuh seribu begitu. Hilang Pak Sandi saja ada Iwan Bule di situ begitu ya. Ada Dul Al dan L begitu ya, masuk di situ begitu ya, di Gerindra begitu ya. Itu sudah menunjukkan hilangnya satu tumbuh seribu begitu kan logika kita begitu. Tidak perlu kita sesali begitu ya. Yang menjadi terngiang-ngiang dalam masyarakat bahwa ketika Pak Prabowo debat nanti ya versus Pak Sandi begitu kan begitu logikanya, kan agak lucu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Prabowo sindir kader yang tidak setia, partai dianggap bus, turun seenaknya tidak bayar lagi. Ini perih ya, mana rakyat udah nyumbang buat kampanye, malah ditinggalin. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Sudah habis 1 triliun masih dianggap belum bayar juga, pantaslah penumpang super VVIP-nya kabur ya. Katanya ayah bukan pendendam, kok masih nyindir terus, kan sudah ada gantinya si Iwan Bule. Bagaimana jika lawan dijadikan kawan dan pendukung sudah 2 kali ya berdarah-darah ditinggalkan ya. Ternyata busnya limbang, akhirnya sopirnya kenanya juga mencari ya, selamat ya, dan aman masing-masing, penumpangnya ditinggalkan ya. Ini Prabowo menyindir dirinya sendiri dari opsi loncat ke koalisi. Politik itu fleksibel, betul begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya ngapain kita harus mensesali itu begitu kan ya. Ya orang berspekulasi ini akan kekalahan kepada Pak Prabowo juga begitu ketika Pak Sandi keluar dari partai Gerindra begitu kan. Tetapi menutup kemungkinan bisa saja menang begitu kan ya. Karena pada hakikatnya politik kita tidak bisa ditebak begitu. Dan bahkan ini disebutkan ya, kalau Sandi sudah bayarin kampanye Pilpres 2019 ya, Prabowo ya sebesar 1 triliun dan nggak menang, terus masih harus keluarin duit lagi, padahal secara perhitungan sulit menang. Mungkin penumpang baru dipalakin penumpang sebus ya, sopir dan kondekturnya minta jatah gede, penumpangnya loncat deh. Ya karena memang Pak Sandi pada waktu tidak terkenal siapa Pak Sandi kan begitu ya. Yang bisa terkenal itu ya kepada Pak Sandi kan partai Gerindra begitu kan. Ya kalau orang punya partai ya yang kemudian masih luang, masih masih peluangnya kecil ya, ya harus menggandeng dengan orang-orang yang punya kapasitas dan elektabilitas tinggi begitu, kecuali dia punya banyak uang kan begitu kan ya. San bayar lu ya, ngomong Anies punya hutang padahal bukan duitnya, sekarang kabur dari komandan lu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Jadi artinya selama ini ya kok bisa Pak Sandi bisa membongkar seperti itu begitu kan. Bukankah ini ranahnya privat begitu ya. Ya tetapi inilah Pak Sandi begitu ya. Semua apapun ya masuk di dalam politik semuanya akan bisa tersandra ya. Semuanya akan bisa begitu kan, bisa dinamis dan apa begitu. Inilah politik di Indonesia saat ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Prabowo sindir kader yang tidak setia, partai dianggap bus ya, turun seenaknya tidak bayar lagi. Ini dikutip dari Gelora ya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir para politikus kutu loncat dan kader yang tidak setia yang kerap berpindah keluar masuk partai ya. Menurut Prabowo Subianto ya, orang-orang yang tidak setia seperti itu tidak pantas untuk dihormati. Anda tidak setia, Anda tidak pantas dihormati, kata Prabowo pada acara tamu kader Partai Gerindra di Sumatera Barat ya. Bahkan Prabowo mengatakan bahwa partai bukanlah sebuah kendaraan atau bus ya, di mana seorang bisa keluar, masuk atau turun naik seenaknya. Bahkan partai dianggap seenaknya turun di tengah jalan tidak bayar lagi, enak aja, emang bus Damri, kata Prabowo ya.
Bahkan partai, kata Prabowo, adalah sebuah alat perjuangan. Betul kan? Di satu sisi Pak Sandi ya, ketika gabung kepada Pak Prabowo, Pak Sandi itu bukan siapa-siapa. Dia hanya sebagai pengusaha begitu kan. Ketika masuk Partai Gerindra, dia mulai terkenal, lalu kemudian menjadi wakil gubernur DKI Jakarta begitu, akhirnya terkenal di situ begitu. Bahkan Prabowo mengatakan bahwa partai bukanlah sebuah kendaraan atau bus di mana seorang bisa keluar ya. Partai, kata Pak Prabowo, adalah sebuah alat perjuangan. Maka dari itu kesetiaan pada alat perjuangan itu adalah hal yang mutlak. Sulit orang-orang itu kesetiaan orang itu sulit kalau dalam partai ini begitu kan. Banyak yang loncat sana loncat sini begitu. Partai kita sudah alat juang ya, yang menganggap partai ini kendaraan. Bukan Gerindra cari makan, cari kaya, masuk Gerindra cari pengaruh ya, masuk untuk memuaskan diri. Anda tidak setia, Anda tidak pantas dihormati ya. Pernyataan Prabowo di hadapan para kadernya di Sumatera Barat itu disampaikan tak lama setelah keluarnya Sandiaga Uno dari partai tersebut. Bahkan dia mengatakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu baru saja menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus sebagai kader Gerindra. Bahkan kembali ke Prabowo yang lantas meminta para kadernya untuk setia ya. Prabowo menyebutkan kesetiaan kini sudah menjadi barang yang langka ya. Dan bahkan Prabowo mengatakan ya, mengungkapkan kebahagiaan bisa bertatap muka dengan kader Gerindra se-Sumatera Barat. Ia menilai para kader Gerindra itu adalah sosok yang sangat setia. Ya, ini kita tahu bahwa situasi politik kita itu ya, kalau ingin bereksis ya jangan di partai seperti itu begitu. Seperti Pak Prabowo kan pasti adalah keluarganya yang menguasai itu begitu kan. Partai Demokrat pasti ya keluarganya ya. Partai PDIP pasti keluarganya, kecuali satu-satunya ya yang kemudian bergabung seperti PKS itu bukan keluarganya, P3 bukan keluarganya, terus kemudian Golkar bukan P3 yang melalui KLB begitu kan ya. Terus kemudian yang lain begitu kan ya, melalui kongres begitu ya. Terus yang lain begitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat ini masuklah di situ begitu. Kalau masuk di P3 saya rasa tepat begitu kan. Tapi di satu sisi kenapa kok tidak masuk Golkar? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Dan bahkan dia menyebutkan bahwa ia menilai para Gerindra itu adalah sosok yang sangat setia. Karena kesetiaan itu ya komunitas yang langka dan di Republik ini. Ini kita harus ya koreksi diri bangsa, dan kita ratusan tahun selalu diadu domba, selalu dipermainkan kelakuan besar, dan sampai sekarang sering tidak mengerti dan sadar bahwa kita diadu domba, dipermainkan, kata Prabowo. Ya, saya alami pengalaman saya, semakin orang tinggi jabatan dan pendidikan semakin agak kecenderungan tidak setia. Pengalaman saya di tentara, pangkat rendah kopral yang setia sejati pungkasnya. Ini apakah nyindir Pak Jokowi atau siapa begitu kan? Kita harus harus jelas di situ begitu. Tapi melihat dari realitas politik hari ini ya, kok Pak Prabowo sering dikhianati begitu ya. Seperti diketahui, Sandiaga Uno sebelumnya telah resmi menyatakan pamit kepada pimpinan Partai Gerindra untuk keluar pengurusan maupun keanggotaan partai. Sandi turut mengirim surat kepada Prabowo melalui Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ya. Dalam pernyataan Sandiaga Uno mengaku menghormati Prabowo menuangkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya. Bahkan ya, dia mengatakan di sisi lain Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Sandiaga mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Bahkan dia menyatakan bahwa santai-santai aja ya. Tetapi melihat ini perkembangannya, wah ini sudah dikhianati dua kali menurut saya pribadi. Pertama ya dari Pak Jokowi yang kemudian di-endorse sana sini, tahu-taunya memilih Pak Ganjar begitu ya. Yang kedua Pak Sandi begitu kan. Ya sudah berkali-kali mengatakan kepada kepada Pak Sandi dan Prabowo ya, bahkan Pak Sandi dibesarkan oleh Partai Gerindra begitu ya. Secara politik ya seharusnya berterima kasih begitu kan. Tetapi kok dikhianati juga begitu ya demi ambisi sebuah capres-cawapres. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Dari Podcast Rakyat ini.